Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul mukarramin wal mutarramin, para kiai, para alim, para ulama, para asatidz yang saya ta'zimi, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami' Baitul Ma'mur Bapak Ustaz Haji Marzuki izin mudikian, para sehat guru kita Bapak Ustaz Haji Sultan Sil, satu asis, dan para sesepuh yang lain yang kami muliakan. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu sebagai bentuk syukur kita, memanfaatkan waktu yang singkat ini, insya Allah termasuk bagian daripada thalabul ilmi, ngaji, nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang keagamaan yang kita perlu dan yang kita anut. Mudah-mudahan bentuk syukur yang kita lakukan apapun bentuknya, ibadahnya apakah ibadah yang wajib, yang sunnah, yang mubah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang diakui oleh Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kajian kali ini biasanya saya bahas kitab Bulughul Maram, tapi kali ini saya minta waktu sejenak untuk hari ini kajiannya. Kita membahas kitab tipis ini. Ini syarah kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kitab yang saya pelajari kurang lebih 20 atau 25 tahun yang lalu, masih tersimpan dengan rapi. Bagi para santri atau mantan santri pasti kenal kitab ini, karena kitab ini pasti dikaji, dibahas. Ini menu wajib bagi pesantren salafiyah, karena ini kitab dasar bagi seorang pelajar atau yang menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan ini termasuk pelajar semua yang pengen belajar. Sebenarnya kita ngaji sini ketinggian, Bulughul Maram, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu sebenarnya udah ketinggian. Maka dari itu hari ini khusus saya bahas kitab ini sebagai jawaban yang sekarang lagi viral tentang framing negatif, sentimen negatif terhadap pondok pesantren. Hari ini saya jawab secara ilmiah, maka saya bacakan kitabnya.
Akhir ini kita dengar, kita simak viral di medsos, bahkan ini menyangkut dengan televisi nasional, salah satu televisi nasional yang menayangkan, ya intinya sentimen framing negatif terhadap pondok pesantren yang memperlakukan santrinya tanda kutip seakan-akan menerapkan budaya perbudakan, katanya begitu. Maka menjawab hal itu saya tidak akan jawab dengan emosi apalagi amarah, tapi saya akan jawab secara ilmiah. Bagaimana sih santri itu ngaji di pondok pesantren? Kenapa adanya seperti itu? Menundukkan badan atau bahkan ujung-ujungnya ngasih amplop ke kiainya. Maka hari ini akan saya bahas juga tentang bab amplop, insya Allah saya bahas biar tuntas ya, karena tidak sedikit orang yang ngajinya lewat handphone online itu terbawa arus, ujung-ujungnya punya pandangan negatif juga terhadap pesantren. Takutnya anak yang sudah nyantri dikeluarin gara-gara tak setuju ya. Maka hari ini akan saya bahas. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya bacakan kitab ini, pondok pesantren di Indonesia itu punya sumbangsih yang sangat besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jauh sebelum berdirinya NKRI, negara yang kita cintai, pondok pesantren sudah ada berdiri kokoh puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelumnya. Jadi sumbangsih pondok pesantren itu luar biasa bagi negara kita. Bahkan cikal bakal kemerdekaan negara kita itu mulai dari doktrin-doktrin para kiai, para syekh di pesantren untuk mendoktrin santri-santrinya agar dia cinta tanah air. Mustahil para pahlawan, para santri zaman dulu berani berjuang mempertahankan atau merebut kemerdekaan itu tanpa ada jiwa cinta. Maka itulah saya kira sejarah yang harus kita ketahui, apa sih fungsi daripada pondok pesantren. Yang kedua, coba Bapak lihat, bahkan lihat biografi para ustadz guru yang ngajar di sini. Semua guru yang ngajar di sini, saya pastikan mereka jebolan alumni pondok pesantren. Kiai Jamalul Lail, Kiai Syakhu, Kiai Nur Mansyam, siapa lagi? Coba tanya mereka pernah mondok atau tidak. Saya pastikan para guru yang duduk di sini, bukan saya, para guru duduk di sini, yang duduk di sini pasti pernah mondok pesantren. Betul tidak? Karena nggak mudah ngebaca kitab Bontang ini, Pak. Ini Bontang berbahasa Arab itu nggak gampang. Kalau ngaji sekedar paham, sekedar ngerti, ya cukup seminggu sekali kayak Bapak, itu cukup. Tapi ngaji seminggu kayak gini bikin pintar apa kagak? Hah? Kalau ngaji seminggu sekali kayak gini bikin pintar, nih guru nggak kepake di sini, Pak. Nggak kepake semua. Maka saya berharap mudah-mudahan nggak pada pintar semua. Kalau pintar repot saya. Artinya untuk memahami ilmu agama secara khusus, benar-benar mumpuni sebagai ulama atau kaderisasi ulama itu nggak bisa ngaji seminggu sekali, nggak bisa, nggak cukup. Ngaji 1 tahun bisa pintar. Pesantren minimal 6 tahun, itu pun tidak cukup. Dan mereka betul-betul seksama ngaji beneran, yang ngajinya setiap saat seperti ahlu suffah. Nah ini ada konten kreator mengatakan bahwa
ilmu nahu, sorob, bayan, ma'ani, mantik, balaghah dan sebagainya itu. Ilmu fikih itu bukan ilmu agama Islam kan. Namanya guru gembul. Ya pernah baca di Masjid. Di zaman Nabi nggak ada pesantren. Nah saya rasa inilah salah satu orang yang nggak pernah pesantren tapi ngomong pesantren. Ini bukan gibah ya. Ini kantor TKT-nya saya menjawab secara ilmiah. Begini, di zaman Nabi itu nggak ada pondok pesantren seperti sekarang. Tetapi secara kontekstual, sahabat ada 40 sahabat yang tidurnya di pojokan masjid Madinah yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Salah satu di antara mereka adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ngaji dengan Rasulullah itu setiap saat, bukan seminggu sekali kayak di Baitul Ma'mur. Ngajinya setiap saat. 40 orang sahabat yang sampai tidur di pojokan masjid, maka disebut dengan Ahlus Suffah. Secara kontekstual ya kayak pesantren, karena setiap habis sholat waktu mereka bikin halaqah bersama Rasulullah, ngaji ke Nabi setiap saat. 40 orang sahabat. Nah, kalau bapak ibu ngikutin sunnah Nabi, so silakan tinggal di situ bareng-bareng di situ. Ayo. Nah, maka dibuatlah sebuah kopong pondok pesantren di lembaga pesantren. Secara kontekstual, walaupun nggak ada istilah pondok pesantren di zaman Nabi, nggak ada. Tapi sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi belum tentu salah. Baik jamaah rahimakumullah. Yang saya bacakan hari ini tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang penghormatan terhadap ilmu dan ulama atau ahli ilmu. Ini wajib bagi para santri, bagi para pencari ilmu, memahami kitab atau khususnya bab ini agar dia mudah mendapatkan ilmu dan mudah mendapatkan keberkahan ilmu. Tanpa memahami kaidah-kaidah atau tata cara menuntut ilmu yang benar, mustahil seorang pencari ilmu mendapatkan ilmu yang benar dan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilm, bahwasanya penuntut ilmu atau orang yang mencari ilmu, la yanalul ilmi, tidak akan dapat ilmu, mual bakal mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu atau ilmunya nggak barokah. Bisa saja ilmunya dapat, keberkahannya kagak. Nah ini sekarang era modern, ngaji mah bisa di mana aja, di rumah bisa, di kasur bisa, di ruang kerja bisa, karena ngajinya lewat online, lewat Google, YouTube bisa. Kalau hanya sebatas mencari ilmu. Tapi kalau ilmu hanya sekadar dicari tanpa langsung talaki kepada sumber ilmu atau para gurunya, nggak muajaah, nggak talaki, nggak ketemu langsung, biasanya sulit untuk mendapatkan keberkahan ilmu atau kemanfaatan ilmu. Maka salah satu syarat ngaji itu ketemu langsung, itu disebut ngaji. Kalau ngajinya sambil duduk megang HP, sambil ada kopi panas dengan rebusan singkong, itu namanya nyari wawasan, bukan ngaji. Jadi orang yang mencari ilmu
bi anna talibal ilmi la yanalu ilmi, enggak bakal dapat ilmu, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu, illa kecuali bi ta'zimil ilmi, dia harus takzim terhadap ilmu, memuliakan ilmu. Contoh, gak usah kitab ya, kita ini punya tradisi atau kebiasaan yasinan, ya punya malam Jumat yasinan, tahlilan, acara durian juga yasinan. Yang kadang miris bagi orang yang belum paham adab terhadap ilmu, itu kadang-kadang surah Yasin ditaruh di bawah. Benar apa kagak? Habis yasinan yang geletak di bawah, itu posisi surah Yasin itu sejajar dengan pantat kadang-kadang. Coba ingat-ingat, pernah lihat gak begitu? Itu surah Yasin apa itu? Al-Quran bukan? Bagian dari Quran bukan? Ilmu bukan? Nah, kok memperlakukan Al-Quran atau macam itu? Itu namanya tidak takzim terhadap ilmu. Mau ya diangkat atau apa surat Yasinnya, minimal di atas dengkul kita saat kita duduk sila, jangan ngegeletak di bawah. Nah, harus takzim. Quran saja digitukan, bagaimana dengan kitab macam ini yang jelek ini, pasti digeletakin juga. Saya punya teman yang sudah meninggal, namanya Kiai Sidik dari Madura. Suatu hari dia ke rumah, pengen dibacakan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah sama saya. Saya ngaji lah, diskusi sama teman mantan santri. Karena dia baru dengar kitab itu dan belum pernah baca kitab itu. Kebetulan saya habis dapat ijazah kitab itu dari guru saya, guru hadis namanya Dr. Salim Mulwan dari Beirut, Lebanon. Nah, saya baru dapat ijazah dari beliau, itu kitab Imam Tirmidzi. Jadi ada sanadnya langsung saya. Nah, karena dia pengen ngaji sama orang yang bersanad, datanglah ke rumah baca kitab Syama'il. Saya bacakan, dia dengarkan, dia simak. Karena waktunya sangat sempit dan dia masih penasaran akan kitab tersebut, izin ke saya untuk minjem kitab. Tak kasih, silahkan Kiai, kalau mau dipelajari di rumah, bawa aja ke rumah. Walaupun saya sangat pengen itu mengajarkan kitab itu kepada para jamaah. Ketika dia pulang, kan orang muda kan suka sarungan, pakai celana panjang, pakai sarung, sarungnya dibuka. Dan ngapain kok buka sarung? Nggak tahunya itu sarung buat ngegelandutin itu kitab, ditaruh di dadanya, megang motor kayak begini. Saking takzimnya kepada kitab sebagai sumber ilmu. Pantesan pintar, sayang umurnya nggak panjang, usia masih di bawah 40 sudah meninggal. Itulah orang alim, mudah mendapatkan ilmu, begitu takzimnya terhadap ilmu. Begitulah para santri yang pesantren, mereka mengedepankan adab, karena adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Tanpa adab mustahil kita dapat ilmu atau kemanfaatan ilmu. Illa bita'zimil ilmi, kecuali orang yang ngaji berguru pesantren itu dia kudu memuliakan ilmu. Illa bita'zimil ilmi wa ahlihi, dan juga dia kudu takzim kepada ahli ilmi atau para ulama siapapun. Jadi orang yang takzim kepada orang berilmu itu dia nggak pandang bulu. Jangan mentang-mentang ustadz kiainya beda partai, kan itu mah ustadz anu, nggak boleh. Selagi dia alim, hormati, muliakan dia. Wa ta'zimil ustadzi, dan dia juga harus menghormati ustadz, guru, syekh, kiai, murabi, pengasuh.
harus ta'zim kepada ustaz. Bukan saya, ta'zim kepada ustaz. Wa tawqirihi, dan memuliakannya. Ini syarat agar kita mudah dapat ilmu dan mudah mendapatkan manfaat ilmu. Qila, dikatakan dalam kata mutiara, ma wasala man wasala, tidaklah kesuksesan didapatkan oleh orang yang mendapatkan kesuksesan itu illa kecuali bil hormati, dengan penghormatan. Wa ma saqata man saqata, tidaklah kegagalan yang didapatkan oleh yang orang-orang gagal illa kecuali bitarkil hormati, kecuali dia meninggalkan penghormatan. Maksudnya apa? Begini, di pesantren itu kan santrinya banyak, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Di antara santri itu ada yang pesantrennya bukan karena pengen ngaji, tapi karena yang dulunya pecandu narkoba biar dimasukin pesantren. Ada yang akalnya kebangetan dititipin ke pesantren. Ketika mereka ngajinya, santrennya itu, mondoknya itu niatnya bukan untuk mencari ilmu, sehingga mereka meninggalkan adab bagaimana cari ilmu. Ada saja santri itu yang apa namanya, kalau bahasa Tambun bantet. Jadi kalau bahasa telur itu, coba ibu pernah nggak miara ayam? Nah, kan telurnya kan banyak tuh, itu jadi semua nggak? Ada saja yang ya busuk, namanya tembuhu. Tembuhu, nah, gagal. Buah kelapa itu nggak semuanya jadi, ada yang jatuh masih pentil, ada sekali kepel jatuh. Begitupun santri, begitupun yang ngaji di sini, enggak semuanya niatnya ngaji. Ada yang nunggu suruh, ada yang karena di rumah nggak pernah siapin sarapan sama bini, ada begitu, ya kan? Iyain aja dah. Ada yang kesel sama bini, melmur kalau pagi-pagi daripada kuping gua panas mending ngaji aja dah. Ada yang begitu. Ada yang pengen tidur karena di rumah nggak bisa tidur, ada kan? Jadi gua sama pesantren di sini pun sama. Ini kan pesantren juga, pesantren kilat, ya kan? Kilat. Jadi kalau pintar ya kilat pintarnya, nggak lama pintarnya. Siraman rohani, siram nanti pas keluar masjid kering lagi, tapi nggak apa-apa, lumayan lah. Nah, orang yang gagal itu dipastikan dia bitarkil hormati, meninggalkan penghormatan. Tapi ada juga banyak cerita santri itu dia belajar nggak nemen, biasa aja. Di pesantren nggak nemen-nemen amat belajarnya, tapi dia sangat ta'zim kepada gurunya, mijitin guru, bawain sendal guru, nyuciin sapinya guru. Tapi ketika kembali di masyarakat kepake. Ada cerita seperti itu. Bahkan mereka kadang nggak bayar di pesantren. Nah, maaf tuh, premium diganti katanya kiainya nyari kekayaan tuh, sakitnya tuh di sini saya dengarnya. Nanti saya bahas Bapak Plok ntar, karena ada makolahnya ada. Jadi tidaklah orang yang mendapatkan kegagalan kecuali dia meninggalkan penghormatan. Wakila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Penghormatan itu khairun, lebih baik, minat ta'ati, daripada ketaatan. Bingung ya? Sengaja saya bikin bingung. Penghormatan khairun, lebih baik daripada ketaatan. Ibu,
kerjanya ngapain? Cuci, masak, ngopel, gosok, apalagi